Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa dari Universitas Sains dan Teknologi. Saya di sini akan mempresentasikan analisis multivariat. Analisis multivariat adalah sekumpulan model statistik yang memeriksa pola dalam data multidimensi dengan mempertimbangkan beberapa variabel data. Dan karena model multivariat mempertimbangkan lebih banyak variabel, mereka dapat memeriksa fenomena yang lebih kompleks dan menemukan pola data yang mewakili dunia nyata dengan lebih akurat. Secara teori, semakin tinggi variabel, semakin akurat regresi yang dapat mewakili fenomena ke titik di mana ia dapat menunjukkan kecepatan suatu perenang baru dengan sedikit kesalahan. Saya mengatakan dalam teori tersebut ada peringatan meskipun lebih banyak variabel membantu mencapai hasil yang lebih kuat. Analisis perlu membangun model dengan hati-hati dan kesederhanaan. Akibatnya, melakukan analisis data multivarian ini tidak mudah ya. Mengurai jaringan hubungan variabel di mana masing-masing berkolerasi dengan banyak merupakan inti dari analisis data multivariat. Dalam banyak kasus yang semakin tinggi interkolerasi ini, semakin sulit tugas untuk mendeteksi hubungan data yang bermakna karena semua variabel tampaknya mempengaruhi setiap struktur yang mendasari atau menyebab efek apapun menjadi terdilusi. Untuk memecahkan masalah ini, sebagian merupakan tugas analisis yang harus mengetahui data dan mengurangi kebisingan sebanyak mungkin. Dan sebagian lagi teknik multivariat yang tahu bagaimana menangani ketidaksempurnaan lainnya. Jadi, analisis data multivariat ini mencoba menemukan pola di lautan variabel. Jenis-jenis analisis multivarian. Berikut adalah beberapa jenis-jenis analisis multivarian, yaitu analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan suatu pilihan ketika analisis hanya menetapkan satu variabel dependen, yaitu metrik. Hasil dari penerapan regresi berganda adalah besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil itu juga mengarahkan fungsi estimasi di mana ia menerima nilai untuk variabel independen dan mengembalikan nilai yang diharapkan untuk dependen. Analisis conjoint. Analisis conjoint adalah variabel independen non-metrik dan hanya mempengaruhi satu variabel. Jika ada yang bertanya bagaimana analisis ini dapat dilakukan, jawabannya adalah menguji semua kombinasi level dalam variabel non-metrik dan mengamati nilai-nilai dependen di masing-masing level. Analisis conjoint
ini banyak digunakan dalam domain komersial, di mana seorang analisis mungkin ingin memeriksa penerimaan pengguna atas produk dari berbagai atribut tanpa membuang terlalu banyak sumber daya. Misalnya, jika satu produk memiliki 3 variabel dependen, alih-alih untuk mengukur penerimaan barang di semua 27 kombinasi, data yang dikumpulkan hanya perlu memiliki beberapa kombinasi teknik menangani dan mengisolasi efek dari setiap variabel. Teknik analisis data multivariat. Ada dua kategori teknik multivariat, masing-masing mengejar jenis hubungan yang berbeda dalam data. Satu, ketergantungan dan saling ketergantungan. Ketergantungan yaitu sebab dan akibat, dan mencoba untuk melihat apakah satu set variabel dapat mendeskripsikan atau memprediksi nilai variabel lainnya. Kalau saling ketergantungan mengacu pada interkoleransi struktural yang bertujuan untuk memahami pola yang mendasari data. Salah satu faktor utama yang harus mempertimbangkan saat memilih teknik adalah sifat variabel data, yaitu berupa metrik atau non-metrik. Variabel data metrik yaitu berjenis numerik dan mewakili informasi yang dapat diukur dengan beberapa skala, yaitu usia, contohnya usia, suhu, keuntungan. Angka tersebut menentukan besarnya nilai pada skala tertentu. Kalau yang variabel non-metrik mengkategorikan data tetapi tidak menentukan besarannya. Contohnya sistem operasional dan ukuran rumah. Sifat variabel adalah faktor utama yang membedakan teknik multivariat. Bagian berikut merangkum beberapa model yang tersedia, tujuan mereka, dan sifat data yang dapat dioperasikan. Tujuan dari semua teknik ketergantungan adalah untuk membangun hubungan sebab dan akibat. Perbedaan paling mencolok di antara keduanya adalah variabel independen yang didukung dengan sifat variabel yang terlibat. Jadi mari kita lihat bagaimana teknik berhubungan dengan karakteristik tersebut dan kapan mereka dapat digunakannya. Sekian presentasi saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.